Lupakan semua yang Anda tahu tentang reformasi. Anda pikir era 1998 melahirkan demokrasi yang bersih? Anda salah besar. Ini adalah kisah gelap tentang bagaimana euforia perubahan dikhianati dan direbut oleh orang-orang yang seharusnya menjaga amanah. Hanya dalam waktu singkat, harapan reformasi dibungkam dan diganti dengan kemandekan yang disengaja. Inti masalah, konspirasi elit dan dana haram. Mengapa reformasi mandek begitu cepat di bawah presiden pilihan langsung pertama, SBY? Buku akademik ini membongkar rahasia kotornya. Para elit partai politik besar diam-diam bersekongkol membuat aturan main hanya untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan memastikan akses mereka atas renten melimpah dari negara. Kami akan tunjukkan bagaimana sistem pemilu diotak-atik, ambang batas dinaikkan, hanya untuk menjegal partai baru dan mempertahankan kekuasaan mereka. SBY sendiri tersandra oleh keserakahan partai-partai ini. Di tengah kebobrokan ini, muncul dua kekuatan tak terduga. Kemenangan Partai Demokrat yang mengejutkan, dan yang paling memecah belah, kebangkitan masif Islam konservatif melalui PKS. Ironisnya, PKS yang mendaku diri anti korupsi justru terseret skandal korupsi besar. Apakah tesis inklusi moderasi benar-benar gagal di Indonesia? Kami akan mengulas tuntas bagaimana korupsi menjalar ke daerah, mengapa reformasi militer, agraria, dan penegakan hukum hanyalah janji kosong. Tonton sampai akhir untuk memahami peta jalan stagnasi politik Indonesia yang masih kita rasakan dampaknya hingga hari ini. Ini adalah bab demokrasi pasca Orde Baru yang wajib Anda dengarkan. Mengurai jebakan stagnasi, analisis krisis, mandulnya reformasi di bawah SBY 2004-2014, membentur dinding stagnasi. Bab stagnasi ini dibuka dengan pengamatan suram mengenai nasib reformasi Indonesia. Euforia besar untuk menyertai periode awal reformasi pada akhirnya tidak terhindarkan untuk berujung pada kepenatan dan frustasi publik. Penulis James S. Davidson segera menunjukkan akar masalahnya. Soeharto tidak dilengsarkan oleh gerakan perubahan yang bersifat revolusioner. Namun, yang tidak disangka oleh banyak pihak adalah kemandekan reformasi terjadi begitu cepat. Bahkan di bawah presiden pertama yang dipilih secara langsung, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang merupakan mantan jenderal namun mengklaim diri sebagai reformis. Argumen sentral dari bab ini adalah bahwa kemandekan bukan hanya terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari konspirasi terencana para elit politik. Partai-partai politik besar saling bersekongkol untuk menciptakan aturan main yang hanya menguntungkan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga akses mereka terhadap renten melimpah dari negara. Inilah tesis utama yang membentuk analisis Davidson. Alih-alih konsolidasi demokrasi, yang terjadi adalah konsolidasi elit untuk memelihara status quo dan patronase dengan mengorbankan agenda reformasi yang lebih substantif. Politik dan ekonomi di bawah jeratan elit. Davidson menggambarkan SBY sebagai presiden yang tersandra oleh keserakahan partai-partai tersebut, bahkan setelah ia terpilih kembali pada 2009. Meskipun demikian, periode kepemimpinan SBY adalah masa yang relatif makmur. Selain perbaikan ekonomi yang lambat, namun meyakinkan pasca krisis 1997-1998. Periode ini bertepatan dengan ledakan komoditas global yang dipicu oleh permintaan besar dari Tiongkok dan India. Periode kemakmuran ini ironisnya menjadi sarana bagi elit politik bisnis Indonesia yang proteksionis untuk menghindari resep kebijakan IMF yang keras. Mereka mampu mengumpulkan kekayaan sambil mengeksploitasi, bahkan menghasut gelombang nasionalisme ekonomi sebagai tameng untuk menutupi keserakahan mereka. Meskipun ketimpangan ekonomi melebar, Indonesia mampu meredam dampaknya dengan menerapkan program jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang dipuji oleh rakyat miskin dan membantu SBY terpilih kembali. Namun, program-program ini tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai atau investasi di bidang infrastruktur. Selain itu, desentralisasi membawa dampak buruk berupa korupsi yang menjalar ke daerah,
merugikan dan merusak tata kelola pemerintahan lokal, dinamika politik elektoral dan kebangkitan partai baru. Keputusan elit partai untuk menyetujui pemilihan presiden secara langsung, Pilpres, secara tak terduga menyisipkan ketidakpastian dalam lanskap politik. Ketidakpastian ini membuahkan hasil pada Pilpres 2004 ketika SBY yang memimpin Partai Demokrat mengalahkan Megawati secara telak. Davidson mencatat bahwa elit Partai Mapan salah sangka bahwa pendukung mereka akan mengikuti instruksi untuk memilih calon yang diusung. Kemenangan SBY pada 2004 dianggap mengejutkan karena Partai Demokrat tidak memiliki mesin partai yang kuat. Kemenangan didasarkan pada citra keamanan reformis, internasionalisme, dan penampilan yang menarik bagi pemirsa televisi atau telegenik. Pasangannya Yusuf Kala dari Golkar juga memastikan dukungan dari partai terpopuler di Indonesia Timur, mengisyaratkan keterwakilan kepentingan luar Jawa di posisi tertinggi pemerintahan. Pileg 2004 yang mendahului Pilpres menunjukkan muaknya pemilih Indonesia terhadap politik seperti biasa. Terlihat dari menurunnya total suara 5 partai terbesar dan meningkatnya golput, golongan putih atau tidak memilih. Perubahan preferensi pemilih ini menguntungkan Partai Demokrat yang perolehan suaranya melonjak hingga hampir 21% pada Pileg 2009. Menjadikannya partai terbesar di parlemen. Partai Demokrat berhasil menarik pemilih dari partai sekuler nasionalis PDI Perjuangan dan Golkar, serta mendapatkan perhatian dari pemilih Islam. Kebangkitan Islam konservatif dan reaksi elit. Partai baru lain yang diuntungkan adalah Partai Keadilan Sejahtera. Setelah bernasib buruk pada Pileg 1999, PKS meraih 7,3% suara pada 2004. Sebuah lonjakan yang mengesankan. Keberhasilan ini ditelusuri dari kebangkitan Islam garis keras serta sikap anti korupsi PKS. Atas dukungan kepada SBY, PKS mendapatkan 3 posisi kabinet pada 2004, termasuk Kementerian Pertanian yang basah. Kebangkitan PKS menarik perhatian akademia karena dikaitkan dengan tesis inklusi moderasi. Tesis ini menyatakan bahwa melalui tawar-menawar dan negosiasi yang melekat pada demokrasi elektoral, kelompok garis keras dapat mempelajari perilaku kooperatif dan dengan demikian memodernisasi sikap, perilaku, dan ideologi mereka. Bukti keberhasilan tesis ini antara lain terlihat dari PKS yang bergabung dalam koalisi elektoral dengan partai-partai sekuler di tingkat lokal dan tidak lagi bersikeras untuk menerapkan Piagam Jakarta yang mewajibkan umat Islam mengikuti syariat ke dalam konstitusi. Namun, perdebatan tentang Piagam Jakarta juga menyebabkan keretakan internal dalam partai yang merugikan PKS secara elektoral pada 2009. Faktor lain dibalik pergeseran suara ke partai-partai baru adalah terkikisnya pandangan dominan mengenai afiliasi politik yang ditentukan oleh identitas atau aliran sosial keagamaan. Studi penting menunjukkan bahwa kombinasi urbanisasi, kepribadian pemimpin partai, dan media massa sedang mengkikis efektivitas pengaruh aliran. Deparpolisasi dan konsolidasi aturan elit. Terkikisnya keberakaran sosial partai-partai politik, sebuah proses yang disebut deparpolisasi oleh ilmuwan politik, menjadi sinyal buruk bagi prospek jangka panjang sistem kepartean Indonesia. Davidson memperingatkan bahwa jika partai keropos, sistem kepartean akan menjadi tidak stabil, melemah, dan terpecah-pecah, menyerupai sistem di Filipina dan Thailand. Kekhawatiran partai-partai besar terhadap deparpolisasi mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah gratis pengendalian aturan pemilu. Mereka memastikan bahwa merekalah yang mengendalikan proses pembuatan aturan untuk partai dan sistem pemilu, bukan Komisi Pemilihan Umum yang independen. Pengetatan persyaratan partai, persyaratan yang diakui sebagai partai nasional makin diperketat, mengurangi jumlah partai yang bersaing pada 2004 menjadi separuh dari 48 partai pada 1999. Peningkatan ambang batas pemilihan atau electoral threshold dinaikkan dari 2% menjadi 2,5% pada 2004, mempersulit partai baru memenangkan kursi nasional.
Pengetatan aturan pencalonan presiden. Aturan pencalonan presiden diperketat, memaksa partai-partai kecil untuk bergabung dengan partai besar. Paling signifikan pada Pilpres 2009, sebuah partai atau koalisi diwajibkan memiliki minimal 1/4 dari suara populer atau 1/5 kursi parlemen. Partai-partai besar mengklaim pembatasan ini untuk meningkatkan tata kelola parlemen. Tetapi Davidson berpendapat alasan ini menutupi kepentingan mereka yang vulgar dalam mencegah partai yang lebih kecil mengakses renten dari negara. Dengan bersatu meskipun biasanya bersaing, partai-partai besar memastikan bahwa mereka tetap menjadi penentu dalam perebutan jabatan politik paling didambakan, kepresidenan. Konsekuensi stagnasi, korupsi dan reformasi yang terhenti. Terdapat kesepakatan kuat bahwa 2 periode kepresidenan SBY 2004-2014 mengecewakan dan reformasi politik mengalami stagnasi. Satu-satunya terobosan yang dicatat adalah kesepakatan damai di Aceh yang terjadi setelah tsunami besar 2004. Davidson bahkan mencatat bahwa pujian untuk kesepakatan damai tersebut lebih banyak diberikan kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Korupsi di kalangan partai politik terus berlanjut, bahkan makin parah. Yang mengejutkan, skandal korupsi pecah antara 2 partai baru yang memiliki reputasi bersih, Partai Demokrat pada 2012 dan PKS pada 2013. Skandal-skandal ini memperkuat pendapat umum bahwa partai politik lebih tertarik pada patronase daripada kebijakan dan terjerumus pada korupsi alih-alih diombang-ambing oleh ideologi. Pemilih memberikan hukuman di Pileg 2014, memangkas suara Partai Demokrat hingga separuhnya, menjatuhkan dari partai terbesar menjadi yang keempat. Davidson juga menyoroti stagnasi reformasi di bidang lain. Reformasi militer berhenti di bawah SBY. SBY tidak menggunakan pengaruhnya sebagai mantan jenderal untuk mendorong pengaturan lebih lanjut terhadap keuangan militer atau membongkar jaringan bisnis militer. Tujuannya agar militer sepenuhnya dibiayai oleh negara pada 2009, sebagaimana diamanatkan undang-undang, tidak tercapai. Reformasi lain, upaya pembaruan agraria dan perbaikan lembaga penegak hukum juga bernasib sama. Semua ini dinilai sebagai janji kosong kampanye. Davidson menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama di balik stagnasi adalah SBY yang memprioritaskan stabilitas dan mengelola berbagai kepentingan yang saling bersaing, ketimbang mendorong reformasi demokratis yang substantif. Kesimpulan dan relevansi bab stagnasi oleh James S. Davidson ini memberikan analisis yang sangat penting dan kritis terhadap periode demokrasi Indonesia pasca Orde Baru yang sering dianggap berhasil hanya karena adanya pilpres langsung dan stabilitas ekonomi. Bab ini membongkar argumen bahwa yang terjadi bukanlah konsolidasi demokrasi yang sehat, melainkan konsolidasi elit melalui manipulasi aturan main politik dan ransaking yang terlembagakan. Di satu sisi ada kemakmuran ekonomi yang didorong oleh komoditas, dan di sisi lain ada kemandekan total dalam agenda reformasi. Analisis mengenai deparpolisasi dan kegagalan tesis inklusi moderasi memberikan kerangka berpikir akademis yang kuat untuk memahami tantangan fundamental yang dihadapi sistem kepartean Indonesia, yaitu pelemahan akar sosial dan dominasi patronase. Bab ini menunjukkan bahwa stagnasi bukan hanya sebuah istilah pasif, melainkan sebuah kondisi yang dipertahankan secara aktif oleh kepentingan kolektif elit politik.